Halo guys, ketemu lagi dengan aku Anzani, admin dari channel Sahabat Ilmu. Buat kalian yang baru nonton video-video dari channel Sahabat Ilmu, jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe channel Sahabat Ilmu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Nah, sebelum ke videonya, di video kali ini aku mau ngucapin terima kasih banget. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan juga udah nonton channel Sahabat Ilmu. Jadi hari ini tanggal 25 Desember 2021, channel Sahabat Ilmu udah mencapai 4.000 jam tayang lebih dan 1.600-an subscriber. Ini benar-benar pencapaian yang alhamdulillah dan di luar dugaan banget ya, yang bukan siapa-siapa juga gitu, yang nggak sering nongol di media sosial, tapi ternyata teman-teman banyak banget para pejuang beasiswa, juga teman-teman yang aktif cari ilmu, upgrade skill dan lain sebagainya, mampir di channel Sahabat Ilmu, dan di sini bisa sharing-sharing dan teman-teman juga bisa kita saling belajar untuk mengupgrade skill kita. Dan sekali lagi aku ngucapin banyak terima kasih banget atas supportnya, dan jangan lupa ya buat teman-teman yang baru nonton, support terus channel Sahabat Ilmu. Dan di edisi video kali ini kita akan sharingkan lagi tentang beasiswa LPDP. So, ikuti terus videonya sampai habis. Untuk video Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa support channel Sahabat Ilmu dengan mengklik tombol subscribe, dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan update-update berkaitan dengan beasiswa. Salah satunya adalah beasiswa LPDP. Dan teman-teman jika suka silahkan klik tombol like dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. dari LPDP sendiri. Nah, mungkin untuk teman-teman ini sekedar info, nanti akan aku buatkan video dan nanti akan aku buat list link di video itu yang akan aku benar-benar bahas buat teman-teman yang lagi prepare buat ikut tes LPDP di tahun 2022. Dia misalkan bingung cari-cari referensi atau ngubek-ngubek video, mungkin teman-teman nanti bisa jadiin videonya salah satu referensi, dan aku nanti udah akan cantumkan lengkap link-link beserta judul-judul mana saja sih yang kira-kiranya teman-teman butuhkan, dan nanti nomor berapa. Jadi kayak misalkan nih, pertama apa sih yang harus dipersiapkan buat teman-teman yang benar-benar belum sama sekali ada kayak misalkan pengalaman gitu untuk apply beasiswa, dan nanti akan aku kasih step by stepnya sampai lolos kayak gitu. Oke, langsung saja. Jadi beberapa waktu lalu aku sempat dapat DM dari Kak Ulkiora. Sebelumnya mohon maaf baru aku balas karena beberapa minggu lalu ternyata sering mungkin jatuh sakit juga, dan beberapa hari kemarin juga nggak bisa buat konten karena kemarin tuh kayak bengkak gitu ya, pipi aku tuh bengkak jadi susah untuk ngomongnya. Dan mudah-mudahan video ini juga nggak mengecewakan ya, bisa tetap sharing ke kalian, terutama teman-teman yang lagi prepare buat beasiswa. Oke, langsung saja. Pertanyaannya kayak gini. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sabto. Izin bertanya setelah tadi menonton video YouTube kakak. Gini Kak, saya kan fresh graduated alumni bidik misi lulusan tahun 2021 bulan Agustus. Ada beberapa pertanyaan untuk kakak nih dan mohon jawabannya ya Kak. Oke, siap. Mudah-mudahan nanti jawabannya bisa ya membantu ya. Nah, jadi mungkin video ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang ambil nanti jalurnya alumni bidik misi, atau mungkin yang lainnya juga sama ya, bisa teman-teman jadikan referensi. Pertama, untuk mendaftar LPDP itu sendiri, apakah kita akan menghadapi tes Kak? Yang kedua, saya berasal dari Kalimantan Tengah Kak, dan di sini nggak ada tempat untuk tes TOEFL yang sertifikasi, mungkin tersertifikasi dan baik yang seperti apa Kak? Terus surat dari akademisi itu bagaimana maksudnya Kak? Apakah kita minta sama dosen pembimbing skripsi kita atau dengan pihak universitas atau fakultas? Dan pertanyaan yang keempat, jika nanti LPDP ada seleksinya, minta info buku untuk kisi-kisinya Kak jika berkenan. Mungkin itu saja Kak, mohon jawaban, solusi, dan arahannya. Thank you Kak. Oke, aku akan coba jawab satu persatu. Mulai dari pertanyaan yang pertama, untuk mendaftar LPDP itu sendiri, apakah kita akan menghadapi tes? Tentu saja ya. Mungkin ini yang masih jadi tantangan buat teman-teman yang khususnya mau pakai jalur alumni bidik misi, karena masih ada mindset ketika ikut bidik misi, lulus sarjananya bidik misi, gunain beasiswa bidik misi, otomatis S2-nya dapat bidik misi juga. Enggak. Jadi LPDP itu adalah beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, di mana menyediakan beberapa jalur-jalur masuk yang bisa diikuti.
Salah satunya ada jalur yang namanya afirmasi. Afirmasi atau jalur khusus ya. Nah, jalur afirmasi ini benar-benar sangat menguntungkan karena kita bisa masuk gitu dengan kriteria kita masing-masing. Nah, tidak cuma afirmasi ya, ada yang targeted group juga, terus ada yang umum juga. Nah, kalau misalkan kita masuk ke misalkan kriteria afirmasi tapi kita mau masuk ke umum, bisa, boleh banget karena itu kan umum gitu ya. Nah, kecuali mereka yang memang tidak masuk ke kriteria afirmasi, tidak masuk ke targeted group, tapi memaksakan untuk masuk, itu tidak bisa, kayak gitu. Nah, aku fokus dulu di afirmasi ya. Nah, afirmasi itu salah satunya bisa diisi oleh teman-teman yang memang alumni dari bidik misi. Jadi ada kelebihan ketika teman-teman merupakan alumni bidik misi di S1-nya atau di sarjananya, teman-teman bisa menggunakan itu menjadi satu kayak privilege gitulah untuk administrasi. Nah, kalau tadi kan ditanya ada tesnya gak? Ada, karena kita tes beasiswa kayak mana gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, mulai dari administrasi, kalau misalkan teman-teman lulus dari seleksi administrasi ini, baru teman-teman bisa ikut yang namanya seleksi berbasis komputer atau SBK. Nah, selanjutnya setelah ikut SBK, teman-teman akan terakhir ikut tes wawancara. Nah, itu adalah 3 tes ya. Kalau ditanya ada tesnya, ada berapa tahapan? Ada 3 tahapan, mulai dari administrasi, terus ada juga seleksi berbasis komputer, dan yang ketiga ada yang namanya seleksi tahap akhir ya, wawancara. Sendiri kan ditanyakan ya, apakah kita akan menghadapi tes ya, tadi kan kita akan menghadapi tes. Terus, nah, banyak yang kalau dulu kan kalau di S1 yang ikut bidik misi itu kan mereka ada jalur SNPTN, SBMPTN. Kalau misalkan SNPTN lulus ya otomatis gitu kan lulus dapat beasiswanya. Nah, kalau ini enggak, jadi memang ya kita kayak mana gitu, kita ikut beasiswa yang dilaksanakan oleh LPDP dan kita harus ikuti aturannya step by stepnya kayak gitu. Yang kedua, nah untuk yang kedua mungkin tadi pertanyaannya tidak hanya untuk Kak Sabto saja ya. Kebetulan Kak Sabto tinggal di Kalimantan Tengah ya, dan mungkin susah untuk cari lembaga tempat tes TOEFL yang memang benar-benar resmi. Nah, mungkin untuk teman-teman yang jauh aksesnya, teman-teman bisa cari info-info dari website resmi. Terus teman-teman bisa pantengin juga YouTube atau media-media sosial lainnya yang membahas tentang tes TOEFL, karena setelah pandemi ini ternyata susah kan untuk kita, jangankan yang memang tidak ada yang membuka akun, ternyata susah diakses itu karena dengan alasan PPKM dan lain sebagainya gitu kan. Nah, makanya ada beberapa lembaga tes TOEFL yang memang legal, resmi, dan menyelenggarakannya secara online, dan itu bisa digunakan. Dan lembaganya apa saja nanti kita akan sharingkan di video selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga, surat dari akademisi itu bagaimana maksudnya ya Kak? Apakah kita minta sama dosen pembimbing skripsi kita atau dengan pihak universitas atau fakultas? Nah, mungkin nanti aku akan up lagi video-video yang membahas tentang terutama untuk berkas-berkas di seleksi administrasi. Karena memang untuk di seleksi administrasi ini benar-benar jadi gerbang utama ya. Nah, di sini kan pengen tahu tuh tentang surat rekomendasi. Nah, aku pernah jelaskan juga bahwa surat rekomendasi ini diberikan seseorang yang benar-benar tahu kita, dia punya jabatan, katakan jabatan atau prestasi yang bisa yang bisa kayak menjamin gitu bahwa dia itu merekomendasikan kita dan dia tuh punya prestasi yang bagus gitu. Kayak dia bisa ada nilai jual gitu. Kayak misalkan nih, kalau kita bingung-bingung, aku balik lagi ya, kalau kita bingung-bingung ya udah kita bisa minta rekomendasi, salah satunya kalau kita mentok dari pembimbing skripsi kita waktu di S1. Karena ya pasti dia pertama dia dosen kita, dia tahu kita minimal selama dia ngebimbing skripsi, dia tahu kelemahan dan kelebihan kita. Dan kita lihat pembimbing kita pastilah dia punya rekam jejak, kayak misalkan dia punya prestasi apa kayak gitu. Atau mungkin nanti biasanya waktu aku tuh konsultasi dengan ketua program studi, dan nanti akan diarahkan dosen mana yang kira-kira mungkin bisa ngasih poin lebih ketika dia merekomendasikan kita kayak gitu. Dan juga teman-teman bisa kalau misalkan ke fakultas boleh ya boleh gitu, selama mereka yang mengenal kita gitu. Jadi dengan catatan, aku pernah ngisi di salah satu kayak sharing-sharing webinar bahwa memang untuk merekomendasikan itu usahakan mereka yang kenal gitu. Jangan sampai kita mau kayak misalkan udahlah aku mau kasih rekomendasinya biar keren nih, dia punya jabatan tinggi tapi dia sendiri nggak kenal sama kita cuma minta rekomendasi tanda tangan, oke. Ya kadang agak bingung juga gitu ya, merekomendasikan tapi nggak tahu gitu, orangnya nggak kenal sama sekali sama kita. Jadi diusahakan mereka yang kenal sama kita kayak gitu. Yang keempat, jika nanti LPDP ada seleksinya, minta info buku untuk kisi-kisinya Kak. Oke, untuk nanti kalau misalkan ada pembukaan LPDP, insya Allah nanti sahabat ilmu akan terus sharing, kita akan terus up ya perkembangan tentang beasiswa LPDP ini, mulai dari pembukaan, mungkin ada kebaruan-kebaruan, karena biasanya LPDP itu jangankan tiap tahun tapi tiap gelombang pembukaan itu berbeda gitu, akan ada perbedaan
mereka tuh selalu buat kejutan-kejutan gitu. Jadi nanti kita akan terus sharingkan. Nah, kalau untuk buku-buku mungkin untuk nanti tes seleksi berbasis komputer ya. Untuk teman-teman yang mungkin mau belajar dari sekarang ya, karena tahu ya kelemahan saya di seleksi berbasis komputer, kalian bisa lihat di playlistnya, nanti aku udah cantumkan tentang tes potensi akademik. Nah, tes potensi akademik itu aku mencakup juga buat persiapan untuk seleksi berbasis komputernya LPDP kayak gitu. Nah, mudah-mudahan di video kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya, dan kalau teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Sekali lagi thank you ya buat 1600 subscribe. Lagi thank you ya buat 1600 subscribernya dan 4000 jam tayang lebihnya ya. Thank you, semoga channel ini terus berkembang.